Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza wasaq wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. Astaghfirullah al-azim. 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 Astaghfirullah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyu mawjud. La ilaha illallah hayyu ma'bud. La ilaha illallah hayyun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
لا إله إلا الله 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 محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Subhanallah adada ma khalaqallah Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi kesempatan berjumpa di majelis tahlil untuk mendoakan ibu mertua dari Bapak Sugi yaitu almarhumah Kasiati. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu atau amal jariyah bagi almarhumah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqur ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin dakhalal jannah." Jadi Kanjeng Nabi Muhammad dawuh bahwasanya siapa
yang antara ruh dan jasadnya terpisah. Firaq alias meninggal dunia, alias wafat. Wa huwa bari'un min thalathin, kemudian dia itu terbebas dari 3 hal. Dakhalal jannah, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja ketiga hal itu? Yang pertama, minal kibir, harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, ghulul, harus terbebas dari sifat pengkhianat. Yang ketiga, ini yang agak berat. Yang ketiga, dainun. Apa itu dainun? Hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita ini kalau ingin dijamin oleh Allah masuk surga dengan mudah, yang pertama harus terbebas dari kibir, harus terbebas dari sifat sombong. Penyebab orang itu mempunyai sifat sombong ada 3 hal. Kalau yang sekarang ada 4 hal. Yang pertama disebabkan karena harta kekayaannya. Ini yang banyak terjadi kalau sudah sugih, kemudian berubah jiwanya menjadi jiwa yang sombong. Yang kedua disebabkan karena pangkat dan jabatannya. Kalau yang pertama karena hartanya. Kalau di zaman dulu itu ada yang namanya Korun. Korun ini sombong karena hartanya, dibinasakan oleh Allah, tidak diselamatkan. Nomor 2, sombong karena pangkat dan jabatannya, kekuasaannya. Itu dilambangkan oleh yang namanya makhluk Fir'aun. Fir'aun ini juga dibinasakan oleh Allah. Yang ketiga, sombong karena kealimannya, keilmuannya, kepintarannya. Itu dilambangkan oleh kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad, kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah. Yang keempat, yang lagi viral, sombong karena nasab keturunannya. Hati-hati dengan kesombongan ini, karena apabila ada setitik sombong saja di dalam hati, kita ini tidak layak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak layak masuk surganya Allah barang siapa yang ada di dalam hatinya setitik, sedzarrah dari sifat sombong. Jadi kalau kita ingin dimasukkan dalam surga oleh Allah dengan mudah, jauhkan dari jiwa kita sifat sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, wal ghulul. Ghulul ini pengkhianat. Di pemerintahan banyak juga pengkhianat. Siapa? Koruptor, itu pengkhianat. Kalau di desa-desa, di kampung-kampung ada juga ini ghulul ini. Apa contohnya? Ngambil rumput di sawahnya orang. Nopo itu? Ngarit gitu. Ngarit kalau sawahnya sendiri nggak boten nopo-nopo, tapi kalau ngarit rumputnya wong, itu ghulul. Hati-hati nggih, jangan salah ngarit. Diperingatkan oleh baginda Rasul, la taghullu, jangan kamu berbuat ghulul, jangan kamu berkhianat. Fa innal ghulula narun, barang siapa maka siapa saja yang berbuat ghulul menjadi pengkhianat, narun, akan digiring oleh Allah masuk neraka, hidupnya bagaikan neraka. Coba lihat para koruptor, para perampok itu akhirnya itu masuk neraka, hidupnya bagaikan neraka. Jangan sampai kita mempunyai sifat pengkhianat. La taghullu, diperintahkan oleh Rasulullah, dinasihatkan oleh baginda Rasul, jangan sampai kita mempunyai sifat ghulul atau pengkhianat. Fa innal ghulula narun, maka hidupnya akan bagaikan neraka. Wa arun, dan hidupnya juga akan dihinakan oleh Allah. Coba lihat koruptor itu lah, hina hidupnya itu, keluarganya hina juga,
Nggih. Jangan sampai kita mempunyai sifat gulul, nggih. Li ashabihi, terhadap pelaku gulul ini akan dihinakan oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Itu yang kedua. Kalau kita ingin mudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, hindari sifat gulul, sifat pengkhianat. Yang ketiga, yang ini agak berat, dainun, hutang. Gampang pinjemnya, ngembalikannya angel. Nggih, hati-hati. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwanya seseorang yang sudah mati, yang sudah meninggal, akan terhalang masuk surga disebabkan karena hutangnya. Nggih, pernah dikisahkan waktu itu ada sahabatnya Rasulullah meninggal dunia. Kemudian dia dimandikan, dikafani, diberi harum-haruman, kemudian ditempatkan di tempat yang layak untuk disolati sambil menunggu datangnya Rasulullah. Kemudian selang beberapa waktu baginda Rasul datang. Kemudian baginda Rasul bertanya kepada Jabir, "Wahai sahabat Jabir," "Na'am ya Rasul." "Apakah si mayit ini masih punya hutang?" "Na'am ya Rasul." "Berapa?" 2 dirham. 2 dirham. Kalau sekarang sekitar kurang lebih 8 juta. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad berbalik kanan, tidak mau menyolati si mayit. Hati-hati, kalau kita masih punya utang belum diijab kabulkan, itu Kanjeng Nabi mencontohkan balik kanan, nggak mau menyolati. Kemudian ada sahabat namanya Abu Qatadah. Sahabat ini tampil di hadapannya Rasulullah, "Ya Rasulullah, hutangnya si mayit biar saya yang tanggung." Di sini kira-kira ada Abu Qatadah? Nggak ada nih. Abu Qatadah ini kaya raya. Nggak ada yang mau jadi Abu Qatadah. Hidupnya dikaya rayakan oleh Allah. Loh, kok nggak ada ya? Setelah tampil, kemudian Rasulullah mengiyakan, "Iya, benar ya Abu Qatadah?" "Benar ya Rasulullah, biar saya yang tanggung hutangnya." "Baik." Kemudian Rasulullah mau mengimami sholat mayit. Seandainya tidak ada Abu Qatadah yang menanggung hutang dari si mayit, Rasulullah tidak mau menyolati. Paham nggih? Saking pentingnya hutang menjadi penghalang kita masuk surga kelak di yaumil kiamah, sampai baginda Rasul melambangkan seperti itu. Suatu ketika setelah bertemu lagi dengan Abu Qatadah, ditanyakan sama baginda Rasul, Abu Qatadah, kemarin kamu nunggu hutang kan?" "Nggih Rasul." "Ulah dibayarkan?" "Dereng." "Lali?" "Apa lali?" "Lupa." "Lupa ya Rasul." "Loh, pantas saja tadi malam aku ditampakkan si mayit itu kulitnya nyinyir, hangus, terkena asap panasnya api neraka, kena asap itu." Jadi kalau ikan asap enak baunya, nggih. Kalau cepat dibayarkan Abu Qatadah. "Na'am ya Rasulullah, insyaallah habis ini." "Oh iya." Keesokan harinya ketemu lagi baginda, sambil senyum baginda Rasul bertanya sama Abu Qatadah, "Wahai Abu Qatadah, apakah sudah dibayarkan?" "Sudah ya Rasul." "Pantas saja Allah menampakkan tubuhnya si mayit bagus, mulus, harum, bertanda si mayit berada di taman surga." Nih, para jemaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah, saking pentingnya dainun ini, hutang ini, sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ghafara kullu dzambi lisyahidi illa dain." Semua akan dimaghfirah dosa-dosanya orang yang mati syahid kecuali hutangnya. Mati syahid loh, mati dalam peperangan membela agama Islam, mati syahid pun tidak luput dari tanggung jawab kepada hutangnya. Jadi semua dosa-dosanya diampuni kecuali hutangnya. Sampai baginda Rasul ini bersumpah,
Saking pentingnya hutang, makanya tak weden-wedeni nggih. Jangan mudah berhutang nggih. Lek angil balekno nggih. Walladzi nafsi biyadih. Ini sumpahnya Kanjeng Nabi. Demi yang menggenggam jiwaku, kata baginda Rasul. Kata baginda Kanjeng Nabi, demi yang menggenggam jiwaku, law anna rajulan, seandainya ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, mati dalam peperangan membela agamanya Allah, alias mati syahid. Tsumma uhyiyah, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Tsumma qutila, kemudian wafat lagi dalam perang, mati syahid lagi. Tsumma uhyiyah, dihidupkan lagi. Tsumma qutila, diwafatkan lagi. Wa alaihi dainun, namun kalau dia tetap masih punya hutang, ma dakhalal jannah, tidak layak masuk surganya Allah. Hatta yubda'an dainu, sampai hutangnya dilunasi atas nama dirinya. Makanya saya berwasiat kepada ahli musibah, Mas Sugi, misalkan ibu masih punya tanggungan hutang, cepat-cepat diumumkan biar yang punya hutang maupun yang dihutangi cepat-cepat datang kepada ahli warisnya, karena berat. Hutang ini berat. Makanya kalau kita ingin dimudahkan masuk surga, syaratnya tadi ada 3. Yang pertama, buang jauh-jauh sifat sombong. Yang kedua, buang jauh-jauh sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, buang jauh-jauh sifat ingin berhutang. Kalau bisa ngutangi, jangan punya sifat menghutang, tapi menghutangi. Semoga kita dikaya rayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai jiwa-jiwa seperti Abu Qatadah. Misalkan ada tetangganya tidak mampu membayar hutang, dibayarkan hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanal fi'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabina wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin wa amalan maqbulan fil laili wan nahari arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afindal hisab. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iya, cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta,
menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.